Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini eh, saya akan masuk di kelas 1. Adik-adik sudah siap? Ya, hari ini eh, kita belajar. Sebelum belajar, kita seperti biasa kita sebelum belajar itu ngapain dulu? Ya, betul sekali. Kita berdoa dulu. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita belajar tentang yang namanya kalimat bismillah. Nah, siapa yang sering pakai kalimat bismillah di sini? Setiap memulai kegiatan, setiap memulai em, mungkin pada saat belajar dia mengucapkan bismillah. Siapa di sini? Ya, alhamdulillah. Mungkin ada yang adik-adik tahu tentang kalimat bismillah ini? Ya, ada yang sudah tahu yang namanya kalimat bismillah? Ya, kalimat bismillah itu ya, kalimat basmalah ya, itu kalimatnya seperti ini. Coba dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalimat bismillah itu digunakan setiap memulai kegiatan. Ya, mau mau makan bisa juga pakai bismillah. Bermain bisa juga pakai bismillah. Ya, pada saat kita eh, keluar rumah bisa juga pakai bismillah. Ya, semuanya kegiatan kita dikontrol dengan kalimat bismillah. Ya, adik-adik, eh, kalimat bismillah itu bisa dicontohkan bagaimana kalimat bismillah? Coba, coba ikuti Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba contohkan adik-adik sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba kalian lihat ada di gambar 3.2. Ya, ada gambar apa di situ? Ya, gambar Pak Guru sedang berdiri di depan siswa. Jadi, sebelum siswa belajar itu pasti dimulai dengan berdoa, tapi berdoa itu dimulai dengan kalimat bismillah. Kira-kira siapa yang tahu di sini dengan kalimat bismillah? Apa artinya kalimat bismillah? Ada yang tahu? Ya, ada. Ternyata ada yang sudah tahu ya. Arti lafal bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, adik-adik sekalian, kalimat bismillah ini sering kita gunakan walaupun tidak kita sering menggunakan kalimat bismillah ini, jangan sampai di dalam kegiatan kita tidak menggunakan kalimat bismillah karena kalimat bismillah ini bisa mengandung pahala bagi kita semua. Ya, jadi setiap kita membacakan bismillah pada saat kegiatan kita, ya, memulai pekerjaan, memulai kegiatan, mau bermain apapun itu pasti kita awali dengan kalimat bismillah. Nah, coba kita bagi kelompok dulu ya. Kelompoknya terdiri dari 4 orang. Oke, bisa? Oke, coba bagi kelompok dulu. Dibagikan kelompok dulu ya. Ya, sudah?
Oke, coba ada di gambar 3.3 kaligrafi Bismillah. Ya, di gambar 3.3 itu ada kaligrafi Bismillah. Jadi kreativitasnya kalian akan diuji di situ. Jadi mau mau mulai dari mau taruh warna kuning, mau taruh warna biru, ya hanya ditebalkan saja mau warna terserah mau warna apa, mau warna hitam, mau warna biru, mau warna hijau, semuanya bisa. Ayo, coba. Ada yang sudah? Ada yang sudah adik-adik? Ya, oke, bagus ya. Oh, ada yang sudah. Ada yang sudah ya. Mana lagi kelompok yang lain? Ya, mana kelompok yang lain ya? Ya, sudah? Sudah semua? Ya, bagus sekali. Coba kelompok satu. Coba lafalkan kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, artinya apa adik-adik? Apa? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, kelompok dua bagaimana? Sudah? Coba sebutkan dulu kalimat bismillahnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus adik-adik sekalian. Ya, terus kelompok tiga. Coba kelompok tiga. Sudah adik-adik sekalian? Sudah? Oke, coba sebutkan kalimat bismillahnya seperti apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, terakhir kelompok empat. Ya, kalimat bismillah nak. Ya, kalimat bismillah mulai. Bismillah. Ya, jangan sampai salah-salah. Ayo, jangan sampai salah-salah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semuanya hasil eh, kaligrafinya coba dikumpul ya. Coba dikumpul semuanya. Kelompok satu, ayo kumpul di depan. Kumpul di depan semuanya. Ayo. Ya, kelompok dua. Ya, kelompok tiga. Ya, serta kelompok empat. Ayo, maju di depan. Oke. Oke. eh ada yang bisa menyimpulkan kira-kira kenapa kita harus belajar kalimat bismillah? Ada yang tahu? Oke, kalau begitu Pak Guru yang mau kasih tahu. Kalimat bismillah merupakan kalimat yang digunakan dalam kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mau mulai kegiatan dalam belajar, mau mulai eh, kita makan, mau mulai kegiatan pergi ke keluar sekolah, keluar rumah, bahkan eh, kita pergi ke tempat-tempat yang jauh, walaupun ada doa-doa yang tertentu, tapi diawali dengan kalimat Bismillah. Ya, senang pelajaran hari ini teman-teman semua. Ya, semuanya sehat. Oke, Alhamdulillah. Oke, mungkin hanya itu saja
pembelajaran kita pada pagi hari ini, adik-adik sekalian. Demikian, sebelum kita tutup, ada yang bisa pimpin doa pulang? Ada? Oke, sekarang pimpin doa pulang ya, teman-teman. Semua tangannya diangkat. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ya suara. Kenapa tidak seperti waktu peer teaching ada menggunakan media, menggunakan ini, kok sekarang sudah itu pun waktunya cuma 10 menit ya. Padahal ini sekitar Oh, ada 30 di menit. PPT ya Pak. Pak, temut Pak. Oke, baik kita pindah kepada skema berikutnya ya. Silakan dilihat modul ajarnya, kemudian siapkan. Oh, tunggu, Pak. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke modul ajar, saya ingin mengetahui ya. Ya Pak. Oke, yang pertama saya ingin konfirmasi adalah ketika kita dalam sebuah penyusunan modul ajar ataupun rencana pembelajaran, setiap langkah-langkah di dalam pembelajaran itu didasari pada prinsip-prinsip tertentu. Nah, untuk itu saya ingin mendengarkan atau memverifikasi teori-teori belajar yang Pak Alan ketahui. Silakan dijelaskan teori belajar apa saja dan prinsipnya seperti apa. Disilakan. Kalau menurut saya Pak, ada salah satu teori yang namanya belajar itu dari proses yang tidak tahu menjadi tahu. Itu Pak. Teori Di belajar apa itu? Teori belajar apa itu? Oke, kemarin waktu pendalaman materi kita kan sudah belajar tentang apa namanya teori-teori belajar. Silakan dijelaskan teori-teori belajar apa saja dan bagaimana apa namanya karakteristik metode apa namanya teori tersebut. Disilakan. eh, yang saya tahu Pak, ada teori belajar, ada teori kognitif, ya, merupakan aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, perseptual dan proses internal, atau dengan kata lain belajar merupakan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau diukur, Pak. Oke, selain itu teori belajar yang lain apa? Eh, ada teori belajar
behavioristik, Pak. Seperti apa itu? Hmm. Coba ditutup dulu ini apa namanya? Ini yang di sharing. Oke. Selain teori tadi, teori apa lagi? Ada teori behavioristik dengan teori belajar yang saya ketahui, Pak, yang saya masih ingat teori belajar humanistik, Pak. Bagaimana karakteristiknya? Eh, Mungkin ciri-cirinya membentuk kepribadian, perubahan sikap, me- menumbuhkan kreativitas pada seseorang, mampu mengubah sikap dan pola pikir, dan membuat seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Coba prinsip teori itu apa? Coba prinsipnya apa? Maksudnya, Pak, teori dua teori itu, Pak, Teori yang terakhir. teori humanistik, Pak. Bagaimana prinsip teori itu? Hmm. Oke, berikut. Teori apa lagi selain itu? Oke, baik. Ya. Ini di modul ajar yang dibuat ini, ya. Ini ada modul ajar yang dibuat, ya, dengan langkah-langkah pembelajaran yang sebenarnya temanya adalah, ya, PJBL. Kira-kira kalau saya tanya, penyusunan langkah-langkah pembelajaran di dalam modul ajar ini, kalau kita bawa kepada eh, teori-teori pembelajaran, kira-kira teori pembelajaran apa yang mendasari penyusunan ini? Mungkin bisa masuk di teori kognitif dengan behavioristik, Pak. Di mana coba dijelaskan di mana persentuhan kognitif dengan dengan apa namanya langkah-langkah pembelajaran ini di sini. Ya, Eh, Mungkin bukan di mana behavioristik, Pak, tapi ini, Pak, humanistik, Pak, tadi. Karena di sini, di pemahaman bermakna ini, peserta didik dapat membiasakan diri untuk membaca basmalah. Karena tadi saya sudah sebutkan, pada teori humanistik itu, eh, peserta didik dapat eh, dapat eh, pemahaman yang berarti atau pengalaman yang berarti. Jadi mereka membiasakan diri kepada kegiatan mereka setiap hari untuk selalu membaca basmalah, Pak. yang saya maksudkan adalah modul ajar ini kan modul ajar yang menggunakan pendekatan PJBL. Ya. Kalau pendekatan PJBL kira-kira teori belajar apa yang mendasari itu? Oke, baik. Kita lanjut. Coba gambarkan kepada saya bagaimana apa namanya langkah-langkah ataupun prosedur penyusunan tujuan pembelajaran. Langkah-langkah apa, Pak Guru? Pak?
langkah-langkah ya, ataupun prosedur di dalam menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Eh, Mungkin dalam penulisan, dalam langkah-langkah tujuan pembelajaran itu, yang pertama kompetensi. Kompetensi yang dibagi menjadi dua, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan yang kedua itu lingkup materi, Pak. Jadi yang saya ingin tahu itu adalah bagaimana prosedur untuk menyusun sebuah tujuan pembelajaran. Kita mulai dari mana dan berakhir di mana. Oke, dalam menyusun sebuah LKPD yang lengkap itu elemen-elemennya apa saja di dalam sebuah LKPD. Ada ada judul mata pelajaran, baru petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, indikator, dan informasi pendukung. Dan terakhir penilaian, Pak. Oke. Kira-kira LKPD yang dilampirkan di modul ajar ini sudah terpenuhi tidak? Pak, saya lihat tuh. Tidak, Pak. Mungkin karena sudah keburu waktu juga, Pak. Dan mungkin sudah blank Tidak, waktu penyusunannya, Pak. saya tidak tanya alasan di sini. Saya ingin menguji pemahaman Anda tentang konsep itu. Oke, ada di dalam materi ajar itu ada yang dikenal dengan apa namanya dimensi-dimensi faktual, dimensi konseptual, dimensi prosedural, dimensi metakognitif gitu. Bisa dijelaskan nggak apa yang dimaksud dengan dimensi faktual dalam bahan ajar? Di halaman berapa itu, Pak? Ya? Saya kurang. Saya tidak tanya halaman berapa, tidak ada. Ini semua ada di modul ya yang telah kita pelajari. Dalam materi ajar itu ada yang disebut dengan dimensi faktual. Apa yang dimaksud dengan dimensi faktual dalam bahan ajar? Oke, oke, berikut
Ketika kita bicara asesmen, ada berapa jenis asesmen yang Anda ketahui? Ada tiga, Pak. Hmm. Ada diagnostik, formatif, dan Hmm. sumatif, Pak. Apa itu diagnostik? Ya, Apa itu diagnostik? kalau dia diagnostik itu, Pak, mungkin seperti di awal pembelajaran itu ada pertanyaan pemantik, Pak. Hmm. Kalau Apa? untuk formatif, dia asesmennya itu pada saat eh, pada saat pada saat sudah selesai pembelajaran, Pak. Untuk sumatif tersendiri itu mungkin pembelajarannya sedang berlangsung, Pak. Itu yang saya Oke, ketahui. coba jelaskan teknik-teknik asesmen yang Anda ketahui. Teknik asesmen, teknik asesmen. Teknik-teknik asesmen. Oke, baik. Kemarin waktu nyusun PTK judulnya apa? Eh, upaya meningkatkan pengenalan huruf hijaiyah pada peserta didik di SDN 9 Limboto. Meningkatkan Meningkatkan pengenalan huruf hijaiyah. pengenalan. Ya. Iya, Meningkatkan pengenalan maksudnya apa? Oke, kira-kira kalau judulnya seperti itu, kira-kira cara mengumpulkan datanya menggunakan instrumen apa saja? menggunakan eh, tes tulis, Pak. Hmm? Terus observasi sebagai pendukung saja. eh, Baru, apalagi dan menggunakan angket. apa yang diangket di situ? Oke, cukup ya. Ya, Coba ambil Al-Quran. ya Pak. Surah apa, Pak? Coba mundur-mundur sedikit, Pak. Dia terlalu dekat di layar. Coba, coba dibuka di tengah. Ya, Coba dibuka di juz 28. Coba. 28. Surah apa, Pak? Mana? Ya, dibuka saja. Pokoknya dibaca. Silakan.
128 Al-Qasas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون وبالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبحون أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Cukup. Coba ambil alat tulis, coba ditulis ayat pertama tadi. Oke, bismillah, Pak. Boleh, tidak boleh ya. Sudah, Pak. Tosin mim. Coba, coba satu ayat lagi. Ayat 2, Pak. Cukup, cukup. Ya, Pak. Berikut yang terakhir pertanyaan saya adalah, coba diberikan gambaran ke saya, iya, bagaimana prosedur menyusun sebuah proyek P5 PPRA. Ya. Coba digambarkan saya prosedurnya seperti apa. Eh, Mungkin ada tahapan-tahapannya, Pak. Yang pertama, pengenalan, baru kontekstualisasi, aksi dengan refleksi, Pak. Oke, di konteks di pengenalan itu apa yang dilakukan?
Di tahap pengenalan itu apa yang dilakukan? Di situ kalau di tahap pengenalan itu kita mengidentifikasi tema, Pak. Baru studi awal. Hmm. Terus untuk kontekstualisasinya kita diskusi kelas, Pak. Baru pengumpulan data. Di refleksinya evaluasi di evaluasi para peserta didik, Pak. Apa judulnya kemarin? PP Project? Tidak ingat, Pak, tentang kebersihan. Oke, cukup ya. Ya, Pak. Oke, silakan istirahat. Ya, terima kasih, Pak.